Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau ketua kelas memimpin doa dulu. Yo, silakan ketua kelasnya. Ya, silakan dulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu tanya dulu nih kabarnya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat semua ya. Nah, coba kalian lihat dulu sekeliling kalian. Apakah ada teman yang tidak hadir pada hari ini? Banyak, Bu. Banyak. Siapa saja yang belum hadir? Yuris, Fridas, ya ada 3 orang yang tidak hadir. Nah, kemudian Ibu lihat ini masih banyak yang mukanya lesu, tidak semangat. Coba kalian berdiri dulu semuanya. Kan, tepuk semangat dulu ya. Ya, oke, tepuk semangat. Oke, udah semangat ya. Jangan dulu. Kita kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang tahu lagu ini? Apa ya? Oke, silakan duduk kembali. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, masih ingat nggak kalian pembelajaran yang minggu lalu? Masih ingat nggak? Iya, tentang gotong royong. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tradisi di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Oke, nah sebelumnya Ibu mau kasih dulu nih pertanyaan pemantik. Nah, contohnya nih, misalnya di depan rumah itu ada sekelompok orang tua nih, ada ibunya, ada bapaknya, ada kakeknya, ada neneknya. Lagi ngobrol nih, melingkar di depan pintu rumah. Kemudian kalian mau lewat, mau masuk ke rumah. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Menyapa, kemudian permisi, kemudian apa lagi? Kalau permisi itu badannya gimana? Atau harus lewat aja atau bungkuk? Coba tunjukkan di sini, praktikkan. Ya. Coba gimana misalnya? Iya, benar. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dari yang kalian tunjukkan tadi, yang kalian praktekkan tadi itu dinamakan tradisi. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tradisi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, tujuan yang akan kalian capai pada pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap kalian dapat menjelaskan manfaat tradisi, kemudian Ibu harap kalian juga dapat menganalisis manfaat tradisi, lalu kalian juga dapat menyajikan nih alur cerita komik yang akan Ibu bagikan nanti kepada kalian. Oke. Nah, di sini Ibu sajikan 2 gambar. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Silakan kalian amati dulu gambarnya. Pada gambar A dan gambar B, coba kalian jelaskan.
Amin. Nah, bisa kalian lihat di sini ada satu keluarga, mereka duduknya berdekatan, tapi tidak saling mengobrol. Nah, karena mereka sehingga tercipta sikap individualis dan sikap acuh tak acuh. Nah, kemudian jika suasana seperti pada gambar ini terus terjadi setiap tahun, apa dampak buruknya pada tradisi dalam keluarga masyarakat? Hilang. Apa jadi Tradisinya. Iya, tradisi yang turun temurun itu seperti silaturahmi itu akan hilang setiap tahunnya. Kemudian apalagi? Ada yang tahu? Kebersamaannya tidak terasa, Bu. Misalnya kan kalau orang kota biasanya pulang ke kampung kan lebaran. Iya. Nah, mungkin dia tahun-tahun depannya tidak pulang. Iya, karena tercipta sikap individualis tadi, gue acuh tak acuh. Nah, sehingga tidak ada lagi itu rasa kehangatan pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian di sini Ibu akan jelaskan dulu nih materi kita, yaitu tradisi dalam keluarga dan masyarakat. Nah, ada yang tahu tidak apa itu tradisi? Satu orang coba sebutkan atau bacakan langsung yang ada pada PPT. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga maupun masyarakat. Iya, benar. Nah, jadi tradisi itu adalah kebiasaan nih yang diwariskan secara turun-temurun. Di sini kita akan membahas lingkungan keluarga terlebih dahulu. Nah, dalam lingkungan keluarga itu, tradisi dan lingkungan keluarga itu merupakan kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya ini yang pertama di sini ada makan bersama keluarga. Nah, kalian di sini makan bersama keluarga enggak? Atau makan sendiri-sendiri? Sama keluarga. Saya sendiri. Kenapa sendiri? Karena saya merantau. Oh iya. Semua pasti Rantau ya. Oke. Nah, yang kedua ini, nah, menghias rumah. Nah, kalau bagi orang Muslim atau Islam, biasanya kita sebelum Lebaran itu menghias rumah dulu H-1. Nah, kalau misalnya untuk yang non Muslim atau yang beragama Kristen, misalnya, nih bisa dilihat di Hias gambar. pohon Natal. Iya, menghias pohon Natal. Apakah Bibit juga begitu? Iya. Rumahnya? Iya, Bu. Iya, bagus. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, yang ketiga tradisi foto keluarga bersama. Biasanya pada saat Lebaran yang terjadi setiap tahun, kemudian misalnya ada anggota keluarganya yang menikah misalnya atau liburan tahunan. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah membersihkan rumah bersama keluarga. Nah, biasanya ini setiap hari Minggu saat semua orang keluarga itu berkumpul. Kalian seperti itu atau tidak? Iya. Ya, Bu. Iya. Iya. Nah, Mas Koro seperti itu atau tidak? Seperti itu, Bu. Iya, harus seperti itu ya. Harus misalnya dibagi nih, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang apa lagi? Lap kaca. Lap kaca, kemudian Cuci piring. cuci piring. Nah, harus diterapkan ya di rumahnya. Nah, kemudian tradisi yang ada di lingkungan masyarakat nih. Nah, dalam lingkungan masyarakat itu mencakup kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok orang dalam suatu wilayah nih. Contohnya yaitu, nah, gue tanya dulu nih. Tradisi yang paling dekat di lingkungan masyarakat itu contohnya apa? Tradisi, kebiasaan ya tradisi. Misalnya setiap hari Minggu nih dalam komplek perumahan biasanya itu ada dilakukan apa tradisinya? Apa tuh? Kerja bakti. Iya, itu salah satu tradisi ya, yang paling dekat dengan kita. Nah, itu setiap minggu biasanya ada kerja bakti, masyarakat saling gotong royong sehingga tercipta suasana kebersamaan dan juga tiap warga itu menjadi saling mengenal satu sama lain. Nah, contohnya lagi nih, tradisi itu juga berkaitan dengan budaya. Nah, contohnya ini yang ada di Indonesia yang pertama, coba sebutkan Bibit. Ayo sebutkan yang pertama, ada tradisi apa? Tradisi karapan sapi. Iya, ada tradisi karapan sapi. Kemudian nih yang kedua, yang barusan kemarin bulan Cokome. Siapa yang jadi naga di sini? Ada? Ibu. Jadi naganya. Oke. Kemudian, nah
kan? Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu nih apa yang akan kalian kerjakan pada lembar kerja murid. Nah, di sini lembar kerja muridnya, di sini ada 4 kolom ya. Yang pertama itu kolom masalah, kemudian yang kedua rencana, yang ketiga aksi solusi, dan yang keempat manfaat. Nah, di sini Ibu ada komik nih, ada 4 gambar yang nantinya harus kalian tempelkan di LKM ini. Paham? Oke, sekarang kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, silakan. Ini. Oke. Nah, nanti kalian susun dulu baru kalian tempel ya. Kalian pastikan dulu apakah benar atau tidak susunannya. Oke. Untuk kelompok lain, apakah sudah paham juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya masih 5 menit. Yuk. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Tapi sebelum itu, Ibu mau mengembalikan fokus kalian dulu nih. Nah, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu tepukan. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 1, berarti 1 kali. Kalau 2, 2 kali. Kalau 3, 3 kali. Oke, coba berdiri dulu semuanya. Oke, yang pertama. Tepuk 2, 3. Oke, tepuk 1, 3. Tepuk 1, 3, 2. Oke, sudah fokus? Oke, silakan duduk kembali. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju dulu terlebih dahulu. Oke. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Ya, perkenalkan saya adalah perwakilan dari kelompok saya. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di sini kami mendapat 4 gambar, yaitu ada masalah, rencana, aksi solusi, dan manfaat. Nah, di sini kami memilih masalahnya itu ada gambar anak-anak yang sedang bermain HP. Kemudian rencananya itu adalah ada bapak-bapak ini pengurus masjid mengumumkan untuk mengadakan acara pawai obor. Nah, aksi solusinya itu Pak Bapak masjid tadi mengajak anak-anak yang tadi yang sedang bermain dan juga bapak-bapaknya untuk membuat obornya dari bambu. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Lalu dari aksi sosial ini timbullah manfaat dengan menjalankan kegiatan pawai obor tadi bersama dan untuk menciptakan kebersamaan di lingkungan masyarakat tersebut. Oke, sudah selesai. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Esi. Silakan duduknya Esi. Oh. Nah, dari LKM yang sudah kalian kerjakan tadi, nah di situ apa ya? Ibu tanya lagi nih, apa manfaat dari tradisi yang sudah kalian kerjakan pada LKM tersebut? Nah, di situ kan ada topiknya apa? Pawai obor. Nah, dari masalahnya tadi yaitu anak-anak sibuk main HP, tidak ada kebersamaan. Kemudian selanjutnya dikumpulkan nih sama pengurus masjid. Nah, bapak-bapak, warga, kemudian anak-anak dikumpulkan. Nah, kemudian aksi rencananya yaitu dengan membuat obor. Nah, kemudian anak-anak melakukan pawai obor pada malam apa?
bersama. Iya semua. Ya, dan menghias rumah. Nah, kemudian kalau di masyarakat nih, contohnya apa saja? Pawai obor, kemudian karapan sapi, kerja bakti, kemudian apa lagi? Yang barusan kita Pasar lakukan. Bomen. Iya, cap bomen. Terus apa lagi? Pasar terapung. Pasar terapung. Nah, kemudian manfaatnya apa saja nih? Manfaat dari tradisi. Kalau di keluarga membuat keluarga jadi hangat dan harmonis. Harmonis, saling rukun, peduli. Ya, kemudian juga tradisi di Indonesia tidak Udah. Udah. Nah, kemudian kita melakukan refleksi dulu nih. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Coba jempolnya ditunjukkan dulu kalau senang. Iya, senang semua ya. Nah, kemudian apakah ada tantangan nih yang kalian hadapi pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Iya, alhamdulillah. Kemudian manfaat tradisi yang kita pelajari hari ini apa? Manfaat dari kalian belajar mengenai tradisi. Yang pertama, kita lebih kenal dengan tradisi yang ada di sekitar kita tuh. Iya, benar. Kemudian kalian juga saling mengenal antar sesama, antar teman, antar warga, ya. Nah, kemudian di sini Ibu ada soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu ya. Bu. Nanti, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, udah selesai? Oke, sekarang kumpulkan kembali. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu infokan kembali pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai materi budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum pulang nih Ibu mau kasih dulu PR ya, yaitu mengenai aksi proyek nyata yang akan kalian lakukan di rumah mengenai tradisi di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, kalian sesuaikan lagi tadi dengan contoh-contoh yang sudah kita bahas. Nah, kemudian itu nanti kalian catat ya setelah kalian mempraktikannya di rumah atau di masyarakat. Kalian catat di buku latihan, kemudian nanti orang tuanya akan menandatangani ya. Oke, sudah paham ya? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu. Oke, sudah siap mau pulang? Siap. Oke, semangat ya. Semangat. Nah, sebelum pulang, Ibu mau satu orang nih memimpin doa dulu sebelum pulang. Ada yang mau? Iya, Mas Toro silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum pulang kita berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri.